Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helma Malina dengan NIM E1E EN021089. Di sini saya akan menampilkan hasil penelitian saya dengan judul pengembangan modul pembelajaran etna pedagogik berbasis kearifan lokal Sasak pada pembelajaran IPAS kelas 4 kurikulum merdeka di SDN Gugus 5 Cakranegara. Pada penelitian saya ini menggunakan model pengembangan dengan model EDDI. Pada model EDD ini menggunakan 5 tahapan, yaitu tahap analisis, tahap desain, tahap pengembangan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Yang pertama yaitu tahap analisis, yaitu analisis kebutuhan dan analisis kurikulum. Analisis kebutuhan yaitu peserta didik kesulitan dalam memahami materi dan guru juga mengalami kendala dalam menyajikan materi. Analisis kurikulum di SDN 29 Cakranegara dan di SDN 19 Cakranegara sudah menerapkan kurikulum merdeka. Desain pada produk modul yang dikembangkan adalah modul pembelajaran etna pedagogik berbasis kearifan lokal Sasak dengan ukuran kertas yang digunakan yaitu 1410 pix x 2250 pix. Modul pembelajaran ini terdiri dari sampul atau cover, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, petunjuk penggunaan modul, kegiatan belajar, proyek belajar, uji pemahaman, glosarium, dan daftar pustaka. Pada PPT di atas terdapat ukuran dari kertas yang digunakan. Selanjutnya yaitu tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan terdiri dari tahap pembuatan modul pembelajaran yang kemudian memerlukan pemeriksaan dengan memvalidasi produk modul pembelajaran kepada ahli media, bahasa, dan materi. Setelah pemeriksaan dilaksanakan, maka dilakukan perbaikan terhadap produk modul pembelajaran yang dikembangkan. Nah, pada tahap validasi modul pembelajaran terdiri dari hasil uji validasi ahli media, uji validasi ahli materi tahap 1, dan uji validasi materi tahap 2. Yang pertama yaitu hasil uji validasi ahli media. Aspek penilaian yaitu tampilan modul, penggunaan bahasa, jumlah skor yaitu 47, dengan persentase yaitu 94%, sehingga masuk dalam kategori sangat valid. Selanjutnya yaitu hasil uji validasi ahli materi tahap 1 dengan aspek penilaian yaitu muatan materi dengan jumlah skor atau total skor yaitu 26 dengan persentase yaitu 86,6% sehingga masuk dalam kategori sangat valid. Yang ketiga yaitu hasil uji validasi ahli materi tahap 2 setelah dilakukan revisi. Aspek penilaian yaitu muatan materi dengan jumlah skor yaitu 28 dengan persentase yaitu 93,3% sehingga muatan materi pada modul pembelajaran masuk dalam kategori sangat valid. Pada PPT di atas terdapat pengembangan dari modul tersebut. Yang pertama yaitu pada bagian modul direvisi pada bagian gambar presian. Sebelum direvisi oleh validator ahli menggunakan gambar presian kartun menjadi gambar asli presian. Yang kedua, pada bagian peta konsep saran perbaikan tulisan harus menggunakan warna hitam. Yang ketiga yaitu di bagian tradisi bau nyale, dilakukan perbaikan tulisan menjadi warna hitam. Yang keempat yaitu revisi gambar kartun tradisi presian menjadi gambar asli. Gambar kerajaan Lae yang awalnya berisi gambar peta Pulau Lombok diganti menjadi gambar rumah adat Sade. Selanjutnya yaitu implementasi. Pada implementasi ini terdapat 3 uji, yaitu uji kelompok kecil, uji kelompok besar, dan angket respon guru. Di mana hasil uji kelompok kecil peserta didik dengan aspek penilaian yaitu tampilan media, penggunaan bahasa, materi, dan efektivitas dengan jumlah skor yaitu 235 dengan persentase 97,9% sehingga masuk dalam kategori sangat praktis. Selanjutnya, uji kelompok besar dengan aspek penilaian yaitu tampilan media, penggunaan bahasa, materi, dan efektivitas dengan jumlah skor 836 dengan persentase 90,9% sehingga masuk dalam kategori sangat praktis. Selanjutnya yaitu angket respon guru, di mana aspek penilaian yaitu tampilan media,
penggunaan bahasa, materi, dan efektivitas dengan jumlah skor yaitu 44 dengan tingkat presentase yaitu 91,7%, sehingga produk modul pembelajaran masuk dalam kategori sangat praktis. Selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Pada PPT di atas terdapat tabel angket validator, respon guru dan peserta didik. Dengan angket, uji validasi ahli media dengan aspek penilaian yaitu tampilan modul dan penggunaan bahasa dengan total skor yaitu 47 dengan persentase 94%. Selanjutnya, angket uji validasi ahli materi tahap 1 dengan aspek penilaian yaitu muatan materi dengan total skor yaitu 26 dengan persentase 86%. Angket uji validasi ahli materi tahap 2 dengan aspek penilaian yaitu muatan materi dengan total skor 28 dengan persentase 93,3%. Selanjutnya, angket respon peserta didik kelompok kecil dengan aspek penilaian yaitu tampilan media, penggunaan bahasa, materi, dan efektivitas dengan total skor yaitu 235 dengan persentase 97%. Selanjutnya, angket dari respon peserta didik kelompok besar dengan aspek penilaian yaitu tampilan media, penggunaan bahasa, materi, dan efektivitas dengan total skor yaitu 836 dengan persentase 90,9%. Selanjutnya yaitu angket respon guru dengan aspek penilaian yaitu tampilan media, penggunaan bahasa, materi, dan efektivitas dengan total skor yaitu 44 dengan persentase 91,7%. Berdasarkan angket hasil validasi ahli media, ahli materi, hasil angket respon peserta didik kelompok kecil dan besar, angket respon guru dapat disimpulkan bahwa modul pembelajaran etnopedagogik berbasis kearifan lokal Sasak ini dapat dikatakan sangat valid dan praktis. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu analisis. Analisis terdiri dari analisis kebutuhan dan analisis kurikulum. Pada tahap analisis kebutuhan ditemukan permasalahan pertama yaitu peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi dikarenakan pembelajaran yang bersifat kurang kontekstual. Sejalan dengan berdasarkan penelitian dari MI 2016 menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah kesulitan belajar pada peserta didik bersumber pada faktor internal yang mencakup segi intelektual seperti kecerdasan, bakat, minat, motivasi, kondisi, dan keadaan fisik. Selanjutnya yaitu desain. Desain ini merupakan tahap merancang produk modul yang dikembangkan. Pengembangan tampilan atau desain pada produk modul pembelajaran ini disesuaikan dengan kearifan lokal suku Sasak. Penggunaan muatan etnopedagogik berbasis kearifan lokal Sasak ini ditunjukkan untuk meningkatkan efektivitas dalam penggunaan modul pembelajaran sebagai produk media pembelajaran. Sejalan dengan Ramdhani 2020 menyatakan bahwa penggunaan bahan ajar dapat meningkatkan efektivitas peserta didik. Salah satunya adalah modul yang dikembangkan dengan materi yang kontekstual, sehingga dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu pengembangan. Dari produk modul pembelajaran ini berupa modul pembelajaran etnopedagogik berbasis kearifan lokal Sasak yang dikembangkan dengan menarik untuk dapat meningkatkan minat dan konsentrasi belajar peserta didik. Sejalan dengan menurut Rozi dan Rahayu 2022 menyatakan bahwa penggunaan ilustrasi naturalis yang menarik dapat membantu meningkatkan konsentrasi belajar dan minat peserta didik untuk belajar. Selanjutnya yaitu implementasi. Pada tahapan ini diadakan uji coba secara langsung di sekolah untuk mengetahui tingkat kepraktisan dari modul pembelajaran yang telah dikembangkan. Tahap uji praktisan ini dilakukan melalui 2 tahap uji coba untuk mengetahui kepraktisan dari segi tampilan modul, bahasa, dan materi. Sejalan dengan menurut Fatimah dan kawan-kawan 2018 menyatakan bahwa penggunaan media pembelajaran yang memiliki muatan kebudayaan atau kearifan lokal di dalamnya dapat meningkatkan semangat dan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu Dwi Ningsih 2018 menyatakan bahwa dalam pengembangan media pembelajaran, aspek kebahasaan merupakan bagian yang sangat penting karena pada penerapannya harus disesuaikan dengan kaidah kebahasaan serta karakteristik peserta didik agar pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami dan tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran. Selanjutnya,
Sejalan dengan Harsywarna dan Yulinda 2022 menyatakan bahwa melakukan latihan soal pada setiap materi dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dikarenakan peserta didik harus dapat mengingat kembali dan mengaplikasikan semua pembelajaran yang telah diterima. Selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Evaluasi hasil respon peserta didik, guru, dan validator modul pembelajaran ini setelah diuji coba, maka akan diketahui bahwa modul pembelajaran etnopedagogik berbasis kearifan lokal Sasak ini sangat valid dan layak untuk digunakan sebagai modul dalam kegiatan pembelajaran. Sejalan dengan menurut Larapati 2021 bahwa pengembangan media modul elektronik yang valid dan praktis sangat membantu peserta didik dalam memahami materi serta meningkatkan hasil dan minat belajar dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu kelayakan modul pembelajaran etnopedagogik berbasis kearifan lokal Sasak dari aspek kevalitan dan kepraktisan. Tingkat kevalitan dan kepraktisan modul ini dapat dilihat berdasarkan aspek tampilan modul pembelajaran yang digunakan sangat menarik sehingga mampu meningkatkan minat peserta didik dalam belajar. Sejalan dengan menurut Husna dan Winarni 2020 menyatakan bahwa penggunaan tampilannya yang menarik serta mudah diakses membuat peserta didik lebih termotivasi dan lebih meningkat minatnya terhadap pembelajaran. Selanjutnya, pada tahap terakhir yaitu dokumentasi penelitian. Di sini terdapat gambar kegiatan wawancara dan observasi dan dokumentasi pengisian angket respon peserta didik pada kelompok kecil. Baik, itu saja materi hasil penelitian dan pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.